Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Kalau saya lihat memang pilihan-pilihan ruang-ruang aktivitas atau ruang-ruang kehidupan yang layak di kita itu semakin mengkhawatirkan lah gitu kan. Jadi mereka terdesak, punya kemampuan keterampilan melakukan edit, tapi melakukan apapun itu di media sosial, tapi tidak ada pilihan lain untuk membuat hoax dan sebagainya gitu kan. Kan saya pernah dengar ya cerita ini cerita lama yang terus berulang-ulang. Ada juga para istilahnya hacker ya, hacker yang levelnya sudah sangat tinggi, bukannya ditangkap, justru diajak kerjasama menjadi pelindung data sebuah negara. Kan harusnya ini juga kurang lebih begitulah gitu. Harusnya seperti itu. Mereka tuh lihai-lihai kok membuat hoax itu. Bahkan misalkan ada akun, mereka tuh bisa membuat, saya tidak tahu siapa, tapi produknya yang memang keren-keren misalkan. Membuat menernakan akun, terus membom dengan narasi-narasi dengan sistem boot. Nah, itu kan keren tuh. Punya berapa ratus akun Twitter, narasi-narasi hoax disebarkan. Padahal kalau dibalikin bahwa narasi-narasi positif dalam bentuk campaign misalkan menggugah motivasi, itu kan keren sebenarnya. Boleh itu. Kalau konteksnya kebaikan ya, positif kita lakukan teknologi dengan boot segala macam. Iya, itu kan pemanfaatan teknologi. Bagaimana kita memposisikan AI dengan bisa memberikan dampak positif kan. Kan hari ini kan yang jago untuk memanipulasi AI kan orang-orang Indonesia, membuat hoax. Gitu kan. Oke. Seperti itu. Nah, coba kita masuk ke kabar yang berikutnya. Ini usianya berapa ya isu ini? 5 tahun, 6, 7, 8 tahun mungkin. Ini ijazah kan, palsu Jokowi. Problemnya bukan problem hoax atau tidak, tapi problemnya kepastian gitu. Kepastian informasi ini benar atau tidak gitu. Jadi jangan sampai digantung gitu. Saya nggak tahu kan belakangan hari UGM pihak kampus ada kalau nggak salah ya, memberikan klarifikasi bahwa Jokowi adalah betul lulusan UGM lah. Iya, betul mengerjakan skripsi, betul di wisuda dan seterusnya. Tapi sisi lain masih tetap riak-riak mempertanyakan kebenaran tentang ijazah itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul kan ketika harapan kita, misalkan bukan harapan kita, harapan sebagian orang, Pak Jokowi tampil di muka publik, tampilkan ijazahnya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Kemudian setelah sekian lama, baru beberapa pekan lalu, ada salah satu kader PSI yang di Twitter memunculkan ijazah aslinya. Loh, kok baru sekarang gitu? Loh, kok dia yang munculin gitu? Terus logonya itu banyak sekali. Loh, kok ini seperti fotokopi berwarna. Loh, kok fontnya beda. Gitu. Loh, kok yang lain itu katanya belum ada teknologi rata tengah. Ini sudah ada rata tengah gitu. Dan nama Sumitro jadi Soemitro, tanda tangannya beda. Wah, itu dikulik oleh BIN katanya, Badan Intelijen Netizen. Ya karena memang netizen itu kepakaran intelnya hebat-hebat lah. Karena jumlahnya banyak juta. Kalau memang persoalannya tinggal Jokowi menampilkan ijazah, tinggal tampilin aja, kan sederhana sebetulnya. Tapi kan itu tidak dilakukan, sehingga bikin jadi repot. Nah, itu juga dampak dari itu kan, itu jadi repotnya ketidakpastian bukti, ketidakpastian dan ketidakpercayaan. Di sisi lain kan ini juga berakumulasi dari tumpukan misalkan kekecewaan yang dari kebijakan, berakumulasi menjadi bola salju distrust kan gitu, seperti itu. Jadi maaf, misalkan orang sekali kecewa, 2 kali kecewa, kebenaran pun yang dilakukan kadang-kadang jadi kurang percaya. Sekali bohong, 2 kali bohong, 3 kali bohong, keempat dia benar, bohong. Nah, seperti itu. Susah untuk kurang lebih seperti itu ya kalau saya melihatnya. Tapi kalau dalam sudut pandang Kang Sandi sebagai pegiat pencari fakta,
apa yang terjadi dengan ijazah palsu Jokowi ini, apakah dengan kawan-kawan yang lain lah, apakah itu menjadi salah satu concern juga yang dilakukan untuk ini kabar ini benar nggak ya seluruhnya terkait? Concern, cuman kan persoalannya ketika kita memvalidasi satu pihak, tapi pihak lain yang menggugurkan validasi itu kan juga kita nggak bisa serta-merta untuk melakukan validasi gitu. Jadi kadang kita bertahan aja gitu, bertahan untuk tidak mengiyakan dan tidak mengtidakkan kan gitu. Karena memang sebelum ada fakta yang menuntaskan bahwa ya kuat yang menuntaskan bahwa itu adalah hoax gitu atau fakta gitu. Karena memang kurang apalagi misalkan ketika misalkan pihak kampus mengklarifikasi dan sebagainya. Tapi ada netizen yang dan itu juga jangan dibiarkan bagi saya gitu kan. Karena memang bisa jadi itu bukan sekedar opini, bukan sekedar ini, bisa jadi ada kebenaran-kebenaran juga. Nah, ini yang memang perlu duduk bersama atau dibuktikan gitu seperti apa gitu. Nah, para tokoh-tokoh kritis ini katanya akan mendatangi UGM tanggal 15 April, berarti 4 hari lagi nih. Oh gitu ya? Ya, Bang misalkan Roy Suryo, kemudian Dr. Rismon, Pak Rizal Fadila, mungkin Egy Sujana, dan banyak lagi yang lainnya mau ketemu rektor, mau meminta penjelasan yang clear, dialog dua arah mungkin. Dan konon katanya tanggal 16-nya mau halal bihalal ke rumah Pak Jokowi. Bagus. Nah, tapi rupanya sih indikasi itu dipatahkan oleh munculnya kuasa hukum dari Jokowi yang akan menemui mereka. Jadi rencana ingin ketemu langsung Pak Jokowinya tampaknya tidak mungkin karena akan dihadapinya oleh kuasa hukum. Ya, kalau menurut saya mah itu bagus sebagai ikhtiar lah gitu kan. Bahwa kan ada kemajuan lah bahwa ya itulah justru itu yang disebut dengan pencarian fakta yang betul-betul langsung ke lapangan, investigatif gitu kan. Jurnalis kan gitu, kalau jurnalis investigatif kan ke lapangan, diulik dan sebagainya, dipotret, deskripsikan dan sebagainya, ditanyakan si sumbernya gitu kan, sumbernya diwawancara, termasuk ini dalam hal ini dengan rektornya. Ya saya pikir ini jalan untuk mencari solusi gitu, apakah ini benar atau tidak gitu. Paling tidak ada tahapan itulah. Ya. Daripada riak-riak kontroversinya, datangin ke kampusnya kan gitu. Menurut saya begitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya? Tapi ini satu lagi mungkin yang jadi masih pertanyaan itu adalah media nih. Media yang tadi disebutkan oleh Kang Sandi juga, Kompas sudah punya karena cek faktanya, ini pastilah yang lain-lain juga. Tapi dalam beberapa hal atau mungkin dalam banyak hal, kok kita tetap melihat kecenderungan gitu bahwa bagian media, kelompok media ini kok tampaknya lebih membela si A misalkan, yang ini kok tampaknya lebih menyerang si A gitu. Nah, bagaimana dengan proses idealis atau etika jurnalistik dalam konteks pencarian fakta tadi? Saya nggak tahu ya kalau di belakang media X misalkan siapa. Afiliasinya kemana gitu kan. Saya bukan tidak tahu, tidak menelusurinya ke sana gitu kan, bahwa apa yang disampaikan cek fakta, apa yang disampaikan oleh media mainstream, berita mainstream itu sangat membantu masyarakat sebetulnya gitu. Apapun itu. Bahwa kemudian misalkan kok fakta yang ini enggak diangkat misalnya, ini hoax atau beneran kan gitu. Nah, kalau persoalan beneran kan ada berita-berita yang benar. Nah, persoalannya bagaimana mereka memilah dan memilih berita dan fakta kan gitu kan. Memilah dan memilih fakta juga kan bagian dari strategi pemberitaan gitu kan. Seperti itu. Teori medianya kan seperti itu gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau cek fakta mah menurut saya pilihan yang dicek fakta juga kan yang dipilih gitu kan, itu juga sangat menentukan kecenderungan gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Oke, baik, seru sekali nih, sudah hampir 30 menit kita diskusi. Masih banyak berita yang harus dicek, tapi Kang Sandinya harus juga ada aktivitas lain. Siap. Sebagai penutup barangkali ada pesan-pesan untuk, terutama sih untuk netizen nih yang seringkali atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang suka kebingungan di grup WA, ini benar apa enggak ya beritanya gitu.
Ya paling tidak gini, kalau di grup WA itu ketika menerima informasi tidak serta-merta langsung mem-forward gitu,